Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afaf Audawijaya dari kelompok 4 kelas R7D dengan NPM 2017-21500-241 ingin mempresentasikan materi tentang tujuan kutipan dan prinsip kutipan. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari tujuan. Tujuan menurut KBBI adalah arah, haluan, ataupun jurusan. Tujuan menurut Tommy Suprapto, definisinya ialah tujuan merupakan pencapaian misi-misi tertentu. Sebenarnya, banyak hal yang memiliki tujuan, baik dalam dunia bisnis maupun dunia pendidikan. Salah satunya, tujuan dalam dunia pendidikan ialah tujuan pada kutipan bahasa Indonesia. Apa sajakah tujuan kutipan itu? Mari kita lihat. Tujuan kutipan dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertasi, selalu terdapat kutipan-kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Dengan demikian, kutipan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan kutipan ialah sebagai landasan teori. Yang kedua, kutipan sebagai penguat pendapat penulis. Yang ketiga, kutipan sebagai penjelasan suatu uraian. Dan yang terakhir, kutipan sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Nah, masih terdapat tujuan kutipan lainnya nih. Apa sih tujuan kutipan lainnya itu? Yang pertama, tujuan kutipan yang ialah untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh sang penulis. Yang kedua, tujuan kutipan ialah untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Yang ketiga, tujuan kutipannya ialah untuk menguji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Yang keempat, ada tujuan kutipan untuk menunjukkan bagian atau aspek yang akan dibahas. Dan yang terakhir, tujuan kutipan lainnya ialah untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahasa tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Selanjutnya, terdapat tujuan kutipan juga loh dalam sebuah karya ilmiah. Apa itu tujuan kutipan dalam karya ilmiah? Yang pertama, ialah untuk memberikan sumber serta bahan-bahan terkait sehingga karya ilmiah dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua, tujuan kutipan dalam karya ilmiah ialah untuk membangun kredibilitas sang penulis di mata pembaca, serta menyampaikan kepada para pembaca posisi penulis makalah dalam tujuan pemikiran yang dikajinya. Yang ketiga, untuk menyampaikan contoh-contoh alternatif gagasan, data, atau kesimpulan
untuk diperbandingkan ataupun dikontraskan satu sama lain. Dan yang terakhir, tujuan kutipan dalam karya ilmiah ialah untuk mengakui dan menghargai sumber karya ilmiah, baik itu berupa ide maupun data, sehingga menjaga martabat penulis karena kejujuran dan intelektualnya. Materi selanjutnya, terdapat prinsip kutipan. Prinsip kutipan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada prinsip kutipan secara langsung dan prinsip kutipan secara tidak langsung. Maksudnya gimana itu? Prinsip kutipan secara langsung ialah mengutip sumber bacaan secara langsung dan dilakukan sama persis seperti yang dituliskan di dalam sumber. Sedangkan prinsip kutipan secara tidak langsung ialah mengutip kembali kalimat dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tetap tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Lalu, bagaimana sih contoh kutipan secara langsung dan tidak langsung? Contoh kutipan secara langsung. Menurut Pati 5 tahun 2013, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif maupun kuantitatif. Maksudnya gimana penelitian contoh kutipan secara langsung? Jadi, terdapat contoh bahwa kutipan secara langsung tidak mengubah sedikit pun kata maupun kalimat dari sumbernya, dan dinyatakan kata maupun kalimat menurut Pati 5 tahun 2013. Sedangkan contoh kutipan secara tidak langsung misalnya ialah seorang mahasiswa hendaknya dapat menentukan metode penelitian yang akan digunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kuantitatif atau kualitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Lalu, bedanya apa dengan yang tadi saya bacakan, contoh kutipan secara langsung dan tidak langsung? Perbedaannya ialah kutipan secara tidak langsung boleh diringkas maupun diubah isinya asalkan tetap sama maknanya. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dalam mengutip. Dalam membuat tulisan, kita pasti sering mengambil atau mengutip dari tulisan orang lain. Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip tulisan orang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang ada salah ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa adanya, seperti sumber yang kita ambil tersebut. Jangan diubah, jangan diganti. Kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber kutipan kita.
ini dimaksud pada kutipan secara langsung. Kutipan secara langsung tidak boleh diapa-apakan maupun dirubah isinya. Yang kedua, dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan kita. Caranya, bagaimana sih caranya? Caranya ialah dengan menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik berspasi. Kedua, menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Dengan bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik berspasi sepanjang garis dari margin kiri sampai margin kanan. Setelah penjelasan tadi, saya paparkan dari mana sumber yang saya dapatkan. Daftar pustaka yang saya ambil terdapat 3 sumber. Pertama, dari guru pendidikan, kedua dari ruang guru, dan ketiga dari dosen bahasa. Penjelasan akhir saya yang tadi merupakan juga sebagai penutup presentasi saya pada kali ini. Sekian pembahasan tentang materi tujuan dan prinsip kutipan. Saya berharap menjadi tambahan ilmu dan ilmunya dapat menjadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.